Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita sungguh bersuka cita ya, bisa menikmati hari yang Tuhan berikan kepada kita. Ini hari Jumat, Jumat ceria ya. Jadi Jumat di mana kita dapat menikmati anugerah Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dari Kidung Agung ya. Kita masuk kepada Kidung Agung memang kadang-kadang bergumul juga ya ini Kidung Agung ini arahnya kemana ya? Ya, ini cerita tentang kekasih-kekasih, ya mengagungkan kekasih-kekasih saja kah? Ya ada yang berkata, oh ini kitab ini alegori, ya. Ya jadi cerita yang bersifat dirohanikan nanti ya. Tidak ya, ini memang kebenaran firman Tuhan dan memang mau berbicara kepada kita ya sebagaimana manusia yang memiliki cinta ya, memiliki cinta. Nah, kita tidak membaca keseluruhan tetapi Bapak Ibu bisa membaca dalam pasal 1 ini. Memang berbicara tentang kekasih ya, kekasih yang putri memuji menyanjung yang putra, putra juga memuji menyanjung yang putri. Jadi saling mengagungi ya, saling menyenangi ya pasangannya, dan saya pikir itu harus terus terjadi dalam rumah tangga. Tidak hanya waktu masa berpacaran saling mengagumi kekasihnya, tetapi setelah berumah tangga pun harus tetap mengagungi atau senang ya kepada kekasih ya. Kita mau melihat di ayat 15 dan 16. Ayat 15 dan ayat 16 berbunyi demikian. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk ketiduran kita. Nah, laki-laki berkata kepada perempuan, ya tentu kekasihnya, ya. Lihat cantik engkau manisku. Kapan kita mengatakan itu kepada kekasih kita? Apakah kita mengatakan itu ya waktu-waktu tertentu saja? Nah, apakah kata-kata mengagumi atau mencintai itu bisa pudar? Ya, si perempuan berkata, lihat tampan engkau kekasihku. Menjadi perenungan kita begini, kalau lagi berpacaran hal ini wajar. Ya mestinya begitu ya, tidak ada seorang pria berkata kepada pacarnya yang wanita, kok jelek kali kau hari ini. Ya, setiap kali ketemu kok jelek kali kau kulihat. Wah ini lama-lama ya perempuan, ya, kau pun jelek juga lah, karena kau emangnya kau aja yang ganteng, sok kegantengan kau gitu ya. Pasti orang gak mau, gak senang gitu loh. Kalau seorang ya laki-laki ya, yang dewasa ya tentunya ya, dengan pacarnya pasti kata-katanya baguslah, kata-kata mutiara lah. Cantik kali kau kulihat hari ini. Wah, yang wanita langsung kelepak ya. Ya. Bagaimana Evangelis Erwin kepada sang kekasihnya? Apa berkata, kok jelek kali kau kulihat terus. Oh, bisa udah selesai lah kita. Pasti cantik kali kau kulihat. Ya kan mulai menggoda lah ya. Nah, sang kekasih akan berkata, ganteng kali juga kau kulihat gitu loh. Kalau kita jelek kali kok, kau pun jeleknya. Emangnya kau udah ganteng kali kau apa? Pasti hancur ya, berantakan. Nah rupanya dalam rumah tangga pun demikian. Manakala suami istri tidak saling mengagumi lagi pasangannya, ini alamat, ini pertanda rumah tangga akan hancur. Ya, jadi ya dalam bimbingan para nikah ini terus diingatkan, baik Pak Gembala atau Bu Gembala mengingatkan supaya tetap mengagumi pasangan. Nah rupanya ini terjadi Bapak Ibu setelah menikah, seringkali suami tidak berkata, ya cantik kau istriku, ya cantik kali kau, enggak apa, apalagi kalau sudah
istrinya sudah tidak langsing, sudah langsung, ya bukan lagi dibilang cantik kali kau, gemuk kali kau. Ya sudah melebar ke kiri dan ke kanan. Jadi kata-kata itu bisa menyakitkan dan itu bisa rumah tangga kacau ya. Nah begini bapak-bapak, ini kita bicara bapak-bapak dalam rumah tangga ya. Kalau anak-anak muda pastilah saling merayu ya. Nah bapak-bapak pernah gak berkata kepada istrinya, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, sungguh cantik engkau. Harus kita pertahankan ya, tema kita di sini adalah suami istri harus mempertahankan keharmonisan, kasih mesra. Jangan hilang dari rumah tangga kita. Jangan hilang sampai kakek-kakek, nenek-nenek pun. Kalau istri kita udah nenek-nenek itu kan kita juga kakek-kakek. Jadi sama tetap pandangannya. Nah, waktu kita di masa muda berkata kepada istri kita, cantik engkau, sungguh cantik engkau. Nanti ketika kita kakek-kakek kan dia nenek-nenek, tetap juga kita harus berkata, cantik kau nek. Datang nenek, kau pun ganteng kali kek. Jadi gitu, ya kan? Cantik kau oma. Si oma bilang cantik juga kau opa. Cantik kau dadong. Dadong bilang ganteng juga kau beka, gitu ya. Wah cantik kau opung boru. Opung boru bilang, oh ganteng juga kau opung doli. Sama-sama terus menerus. Jadi pertahankan dalam setiap rumah tangga, khususnya suami istri. Tidak hanya masa awal pernikahan saling memuji. Nah memang kita nanti belajar dalam kitab ini, memang di awal percintaan itu begitu mesranya luar biasa. Nanti kita ketemu titik tertentu ada persoalan dalam rumah tangga. Ya, sehingga nanti sang kekasihnya sempat melarikan diri, purik gitu ya. Ya pulang ke rumah orang tuanya gitu kan ada masalah. Tetapi kemudian dibaharui lagi cinta mereka, dihangatkan kembali. Nah itu perjalanan hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara khusus bagi suami istri, jangan hanya rasa cinta itu pada saat bulan madu gitu ya, awal pernikahan saja. Tetapi harus dipertahankan bahkan sampai ya kakek-kakek, nenek-nenek. Ya, sebagai seorang kakek pun harus berkata kepada istrinya yang sudah nenek itu, cantik engkau, manis engkau, sungguh cantik engkau. Ini lihat, dikatakan lihatlah cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau. Waduh, ini luar biasa. Di dalam kehidupan ya budaya kita ya Indonesia ya, ini yang hilang ya. Kalau sudah berkeluarga nggak ada istilah puji memuji lagi. Bahkan ironisnya kalau suaminya bilang cantik kali kau istriku, istri bilang ada apa? Sudah bilang jangan-jangan kau sengaja bersembunyi, bilang aku cantik, pokoknya kau sudah lihat di sana-sana gitu ya. Nah ini jadi sesuatu yang aneh ya. Tetapi kita yang keliru sebenarnya. Jadi ini harus kita pertahankan. Ya, ada rumah tangga di mana suami-suami tidak lagi memuji istri, tidak berkata cantik engkau, dan ini bahaya. Sebab dia akan bisa berkata kepada orang lain, bahkan kepada istri orang, dibilang cantik engkau. Ya kepada gadis-gadis lain, cantik engkau. Nah ini berbahaya. Nah cantik engkau, manis engkau, seorang laki-laki harus hanya berkata kepada satu orang wanita. Jadi suami hanya harus berkata seperti itu kepada istrinya. Ya, pernah satu ketika bincang-bincang dengan ibu pendeta. Nah, ibu pendeta kasih tahu ada temannya selalu bilang Bu Gembala yang cantik. Wah risih juga Bu Gembala. Ya, dia bilang Bu Gem Chan. Oh, saya bilang memang kau cantik, tapi kalau orang lain yang memuji kau bahaya itu saya bilang. Nah kemudian saya katakan bagaimana Bu Pendeta, kalau saya bilang Ibu Pendeta yang lain nih, cantik kau Bu, kira-kira gimana perasaannya? Jadi saya nggak pernah loh bilang sama wanita lain, cantik engkau, bahayanya apa? Itu jantungnya bisa dak-dik-duk, bahaya loh. Ini ada apa nih Pak Sehan ini? Gawat, itu bisa memberi peluang. Halo bapak-bapak, sama ibu-ibu juga, jangan bilang juga suami orang, ganteng kali kau. Itu bisa telinganya nggak tahu, bisa getar-getar gitu, telinga nggak tahu nih gimana getar-getar. Senang dia gitu.
Jadi kita ya kalimat-kalimat yang seperti ini untuk suami istri lah. Ya untuk yang lain ya wajar lah ya. Tidak usah terlalu apa ya, ya seperti ini gitu untuk istri kita jangan kita berikan kepada orang lain juga, itu sangat berbahaya. Mungkin bagi kita nggak ada apa-apa, tapi yang mendengarkan itu loh. Pada umumnya kan manusia suka dipuji, dirayu. Apalagi saudara mungkin ya istri saudara nggak tahu, tapi saudara lah yang tahu dan berkata kepada mantan kekasih saudara, cantik kau bilang itu, oh bahaya. Dia bisa ingat kembali loh masa lalu itu loh. Ya ada istilah apa? Oh, cinta masa lalu. Apa? Teringat kembali. Wah, apa? Pokoknya ada BCL itu apa? Apa Win apa? BCL. Wah, cinta lama bersemi. Pak Ben kok hafal nih? Pernah muda juga ya. Cinta lama bersemi kembali. Ciu ciu ciu. Semua langsung ingat ini. Itu bahaya loh. Pendeta mulai senyum-senyum. Kayaknya ada yang diingat gitu. Jadi kita bahaya. Nah yang masa lalu pasti bisa. Cuman kita nggak ke situ lagi perhatian kita. Ya saya sebagai pendeta ya harus ke istri saya dong. Di depan saya ada Bu Pendeta. Cantik kok Bu Pendeta. Lah kan jawabnya kan beda kan. Mestinya kau ganteng juga Pak Pendeta kan gitu. Ini salah, nggak sesuai firman. Dibilang apa tadi? Gombal. Itu kan salah. Ini persoalan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini live loh, live loh. Kadang-kadang seperti itu. Cantik, oh gombal. Apa ini? Ada yang bilang, cantik gak usah cantik, uang sini. Berapa ada uang belanjaan, cantik-cantik gak ada gunanya kan gitu ya. Ngeri kali. Cumananya dunia ini. Ya ada suami-suami, cantik karena gak cukup cantik Pak. Cinta itu gak cukup cantik, mau aku sayang, uangnya mana? Ini beras habis, ini gula gak ada, Bapak gak bisa ngopi lagi, kenapa? Kopi habis. Nantilah cantik-cantik itu, uang dulu, uang. Ini udah pagi-pagi belanja. Ya suami bilang capek deh. Padahal, ini gara-gara baca pengkhotbah ini tadi bilang cantik, kau ikut coba kayak gitu, dimarahin. Datang si perempuan ini ya, lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik. Ibu-ibu masihkah menarik suami? Bagi ibu-ibu? Nenek-nenek masih menarik suami yang sudah kakek? Masih menarik? Masih bilang, oh ganteng kau, gagah kau. Memang sih nggak gagahnya udah beda. Jalan juga udah loyo. Saya berjalan agak sedikit goyang, Bu Pendeta bilang, lo kok sudah kayak mbah-mbah? Ya kayaknya memang sudah mbah-mbah. Mbah siaran. Halo, tetap kemesraan itu harus terjalin dong. Ya, kakek-kakek, nenek-nenek ya. Bangga dong kalau orang bilang, bagaimana kabar kakek? Itu berarti kita sudah diberkati Tuhan sekian panjang perjalanan hidup kita. Ya, si nenek bilang, tampan kau kakek, kekasihku. Oh, kekasih jiwa. Lihat tampan engkau kekasihku, sungguh menarik. Ini yang menarik, ya sungguh menarik. Ketika istri tidak melihat daya tarik di dalam diri suaminya, ini berbahaya. Kemungkinan besar dia akan melihat suami-suami orang yang menarik. Ya pemuda-pemuda ganteng yang lain yang menarik. Itu berbahaya. Ada rumah tangga yang hancur. Ya karena istri-istri tidak mampu lagi melihat kegagahan suami, ya kecakapan suami, ya gantengnya suami. Gak bisa melihat ya. Dan dia tidak melihat lagi bahwa suaminya menarik. Jangan-jangan berpikir ini suami saya ini sudah makin loyo. Ya, sama dengan peribahasa. Ibu pendeta kemarin kasih tahu peribahasa kepada Ina. Ina, lanjutkan peribahasa ini. Makin tua makin Ina bilang makin loyo. Makin tua keladi, makin tua makin ya. Ina bilang apa kemarin? Makin rambut putih. Ya, tua-tua keladi, makin tua makin. Akhirnya saya bilang dari kamar, makin loyo, makin tak berdaya. Ibu pendeta sih contoh soal itu ya dari snack video.
Ina kurang mengikuti perkembangan zaman. Nggak tahu loh. Ya, sekarang juga belum tahu dia, nanti katanya mau cari di Mbah Google. Ya, tua-tua keladi, makin tua makin tak berdaya, pintar. Makin tua makin giginya bilang kan giginya ompong, betul 100. Makin tua makin ada yang bilang botak. Makin tua makin keriput, betul. Itu betul ya. Makin tua makin. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semakin tua. Oke, semakin keriput, semakin tak berdaya. Kalau kakek-kakek itu semakin tua, lihat istrinya juga udah jadi nenek-nenek. Jadi pola pandangnya tetap sama. Kakek-kakek dan nenek-nenek harus bisa melihat ya kegagahan suami di masa tuanya itu. Sama dengan waktu melihat di masa muda. Karena cara menilai di masa muda dengan cara menilai di masa tua sama. Apa? Yang dinilai sama, penilainya sama. Nah beda dong kalau gadis-gadis menilai kakek-kakek, ya beda. Ya gadis-gadis akan berkata, kakek gak berdaya. Tapi kalau nenek yang menilai kakek, gagah. Kayak gagah gitu loh. Karena apa? Penilaiannya dari nenek. Nenek menilai kakek kan sama. Ya, demikian juga kakek menilai nenek. Kalau kakek menilai nenek, pasti penilaiannya tetap, cantik kali kau sayangku. Manisku, dikatakan di sini manisku. Cantik engkau. Berbicara tentang hubungan suami istri, ini luar biasa. Harus dipertahankan. Suami tetap mempertahankan. Mengatakan kepada istrinya, cantik engkau, sungguh cantik. Dan harus juga berkata, aku bahagia. Ya, aku senang hidup bersama dengan engkau. Engkaulah wanita yang Tuhan berikan kepadaku sebagai pendamping hidup. Wah, mantap. Dan selamanya. Dan ingat janji nikah kita, hanya maut yang memisahkan. Hanya kematian. Ya, hanya kematian. Pada umumnya begini, ada orang yang sampai kakek-kakek, nenek-nenek ketika pasangannya sudah lebih dulu dipanggil Tuhan, dia merasakan sesuatu yang luar biasa dan biasanya tidak terlalu lama dia pun meninggal karena doanya seperti itu. Ya, ibu mertua berdoa karena bapak mertua sudah lebih duluan, dia berkata, tolong Tuhan, saya biar selesailah, udah capek juga ya sebagai nenek ini gitu ya. Karena suaminya ya sudah duluan, jadi dia ingin bersama-sama ya, jadi selalu ingin bersama seperti itu. Ini pandangan yang bagus juga ya, jadi selalu bersama. Nah, ibu-ibu selalu juga pujilah suamimu. Jangan hanya ketika baru gajian kau senyummu lebar kali pun. Ya, kau langsung bikinkan kopi karena engkau tahu suami baru pulang dari kerjaan dan itu adalah tanggal muda. Nah, tanggal tua kau nggak perhatikan suamimu, jangan. Tetaplah ya, dan katakan, gagah engkau menarik bagiku. Ya, tidak ada pikiran yang lain, tidak ada laki-laki yang lain yang bisa menempel dalam pikiranku, dalam hatiku. Hanya engkau, bahkan mataku ini hanya melihat engkau saja sudah bersemangat. Kenapa? Karena engkau menarik, engkau gagah. Wow, mantap. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, mari hubungan suami istri terus pertahankan keharmonisan. Saling memujilah suami istri. Jangan puji. Ya, untuk suami-suami jangan puji istri-istri orang. Ya, jangan. Atau gadis-gadis yang lain jangan. Itu sangat berbahaya. Ya, istri-istri, ya ibu-ibu, janganlah puji suami orang atau pemuda-pemuda lain. Itu sangat berbahaya. Itu sangat berisiko. Itu bisa menghancurkan rumah tangga. Ya, bisa memporak-porandakan rumah tangga. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah pertahankan hubungan suami istri. Apapun masalah, apapun pergumulan, jangan pernah berkata, sudah kita sampai di sini saja, sudah bercerai saja. Jangan pernah berkata bercerai. Sebab janji di hadapan Tuhan itu bukan sesuatu yang main-main. Hanya maut yang memisahkan. Jadi ikatan pernikahan kudus itu luar biasa karena kita ikrarkan, kita janjikan, ya berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Nah, ketika ada masalah, ada pergumulan seolah-olah mau menghancurkan rumah tangga kita, ingatlah cinta mula-mula kita, ingat kasih kita mula-mula. Ketika berdua itu saling jatuh cinta, bagaimana?
Ya, jangan lupa sejarah ya. Jadi ingat masa-masa di mana kita mulai jatuh cinta kepada dia, dia jatuh cinta kepada kita, yang akhirnya berkomitmen untuk masuk dalam rumah tangga. Enggak ada orang masuk rumah tangga hanya iseng-iseng saja, enggak. Pasti mereka menggumuli itu dan memang betul-betul melihat ada cinta ya satu dengan yang lain. Jadi ketika kita masih muda, sedang berpacaran, mengagumi ya pasangan kita dan berkata cantik engkau, sang wanita berkata ganteng juga engkau, gagah engkau. Nah ini pun harus kita pertahankan, masuk dalam pernikahan tetap kita pertahankan. Masuk dalam usia matang istilahnya, ya tetap kita pertahankan. Masuk dalam usia lanjut, tetap kita pertahankan. Inilah pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan dari Kidung Agung menolong kita dalam setiap rumah tangga kita, ya. Ciptakan keharmonisan. Suami istri tetap harus mempertahankan ya pernikahan kudus. Saling mengasihi, saling memuji, saling mengagungkan satu dengan yang lain. Ya bersama-sama mengarungi kehidupan dan semuanya harus dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, kita akan masuk dalam doa-doa kita.